Shalom, salam makan sehat. Hatimu tanah berbatu atau tanah yang baik? Nah, tema minggu ini adalah tentang firman yang berbuah dalam ketekunan. Diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Nah, kita juga sudah tahu bahwa yang dimaksud benih ini adalah firman Tuhan. Tanah adalah hati manusia. Jadi ada 4 macam ya kalau digambarkan dalam perumpamaan ini. Dan benih saudara itu bisa tumbuh di tanah, di hati saudara. Jadi tidak hanya di otak tapi harus ke hati biar bisa tumbuh. Ya. Dan tumbuhnya itu perlu proses saudara, perlu waktu. Tanah juga itu perlu dibaca, digemburkan, dipelihara supaya bisa tumbuh dengan baik. Nah, di sini digambarkan ada 4 macam hati, saudara. Yaitu ada 4 macam tanah, saudara. Yang satu adalah pinggir jalan, ya. Pinggir jalan itu bukan aspal, saudara, ya. Pinggir jalan itu adalah tanah, ya. Kalau di pinggir jalan, itu artinya tidak ada tempat untuk firman Tuhan. Karena begitu jatuh di pinggir jalan, ya langsung bisa diinjak orang atau diambil burung. Ini adalah orang yang tidak mau sama sekali memperhatikan firman Tuhan, tidak mau mendengar. Kalaupun mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi seperti itulah. Jadi nggak sampai ke dalam. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua itu tanah berbatu. Kita tahu kan batu itu keras. Batu keras jadi susah tumbuh, saudara. Keras hati. Ya mau mendengar, tetapi mengeraskan hatinya. Seperti orang Farisi kan juga begitu ya. Dia mendengar tapi tetap mengeraskan hatinya. Atau Firaun, dia mengeraskan hatinya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Musa, dia mengeraskan hatinya. Menolak, saudara. Kemudian yang berikutnya itu digambarkan tanah yang ada semak duri, ya. Jadi semak durinya tumbuh bersama dengan benih itu, saudara. Karena tumbuh bersama, mereka terhimpit. Jadi benihnya itu terhimpit. Kalah ini. Biasanya kalau kita nanam sesuatu, rumputnya tumbuh juga, kalah itu tanaman yang kita tanam itu, ya. Terhimpit oleh apa, saudara? Oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Itulah yang menghimpit tumbuhnya benih itu. Sehingga apa? Tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Tidak baik itu benih tumbuhnya, saudara. Karena itu sari-sari makanannya diambil oleh tumbuhan yang tidak dikehendaki itu tadi. Yang berikutnya tanah yang baik, saudara. Nah, ini ada yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian menyimpannya di dalam hati yang baik dan bisa mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Kenapa disebut buah dalam ketekunan? Ya, karena buah itu tidak instan. Perlu proses, perlu waktu untuk bisa berbuah dengan baik supaya buahnya masak, saudara. Amsal 4 ayat 20 sampai 23 mengatakan seperti ini. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, ya. Harus kita perhatikan, jangan seperti tanah yang di pinggir jalan, tidak diperhatikan. Apalagi dipikirkan sampai masuk hati, tidak bisa. Harus memperhatikan. Kemudian 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Kenapa harus disimpan? Supaya benih itu tumbuh, saudara. Ada duanya ya, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi penting, saudara, untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati, karena disitulah
kita bisa mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Nah, firman Tuhan itu menyegarkan, saudara. Oleh karena itu, jangan hanya mendengar terus keluar lagi, tapi harus disimpan di dalam hati, supaya itu menjadi kehidupan kita sehari-hari, bisa termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi kita. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi penting, saudara, untuk menjaga hati, jangan sampai bengkok kanan, bengkok kiri, supaya apa? Yaitu tadi, supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik. Firman Tuhan termanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi perlu apa? Perlu ketekunan, saudara. Jadikan hatimu tanah yang baik. Jadi perlu dibaca, perlu disiram. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.